Hai teman-teman Wina dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel aku Drama Wina. Hari ini aku akan kembali menceritakan alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang terakhir. Di episode sebelumnya, Doki dan tim berhasil mengelabui Hajun. Hajun tidak terima, rencananya kali ini gagal lagi. Jadi bagaimanakah kelanjutan kisah Doki dan timnya memberantas organisasi Hajun yang dipimpin oleh Uskup? Ini dia alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-16. Pada episode terakhir ini, Doki berhasil mengelabui Hajun lagi. Hajun yang tidak terima karena tim Rainbow Taxi dapat mengantar Lee Siwon ke pengadilan, kemudian membuatnya langsung mengambil senjata dan langsung menodongkannya kepada Doki. Namun tiba-tiba kepala tahanan menghalangi Hajun dan berbalik menangkapnya, karena ternyata Uskup telah memerintahkan Hajun agar masuk ke dalam penjara hukuman. Sementara Doki, sebelum rencana ini mereka jalankan, sebenarnya Pak Jang agak takut-takut juga karena setelah rencana mereka ketahuan, otomatis Doki tidak akan mereka lepaskan. Dan benar, Doki malah tidak bisa melihat jalan keluar dari penjara tersebut karena ia masuk ke dalam sel tahanan. 6 tahun yang lalu, ternyata Uskup ini pernah masuk penjara selama 2 tahun. Setelah bebas, Uskup kemudian ingin membangun sebuah tempat yang mana tempat itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Dan menurutnya, selama di penjara ia sudah ditegur oleh Tuhan, di mana Tuhan juga berkata bahwa mereka semua akan bangkit dan terbang ke puncak untuk merubah dunia. Asal mereka semua harus ingat dari mana mereka berasal. Saat ini, Hajun dibawa ke hadapan Uskup dan Uskup sudah memberi Hajun kesempatan terakhir, namun ia gagal lagi. Uskup kemudian mengambil cincin milik Hajun dan Hajun langsung dijebloskan ke dalam sel penjara. Hajun berjanji saat ia keluar nanti ia akan membunuh Doki dan semua orang yang berhubungan dengan Doki. Sementara itu, Pak Jang akhirnya juga bisa keluar dari rumahnya Hajun. Sebelum melarikan diri, Pak Jang sempat mengambil sebuah foto Hajun dan Uskup tersebut. Setelah itu Pak Jang berkumpul dengan Go-un dan juga yang lainnya, di mana saat ini mereka mengkhawatirkan kondisi Doki karena saat pertarungan, Doki kehilangan alat komunikasinya dan mereka tidak tahu keadaan Doki. Go-un kemudian mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan Doki lagi. Ia kemudian menyelundupkan sebuah alat ke dalam penjara tersebut dan akhirnya Doki bisa kembali berhubungan dengan timnya. Mereka semua mengkhawatirkan kondisi Doki yang saat ini tengah terluka dan kemudian mencari cara agar Doki bisa keluar dari penjara. Namun Doki menolaknya. Justru Doki ingin tetap berada di dalam penjara sini karena ada sesuatu yang harus ia selidiki. Tempat ini adalah penjara yang mana isinya adalah orang-orang yang bekerja pada Uskup tersebut. Tempat yang paling susah untuk dimasuki siapapun. Pasti tempat ini begitu sakral bagi Uskup tersebut. Doki kemudian meminta Go-un, Jin-eun dan juga Kyungku menjadi tangan dan kakinya untuk mengupas kasus tersebut dari luar. Dan Pak Jang mencari informasi tambahan. Tugas mereka sekarang adalah menutup kembali akses keuangan organisasi tersebut agar orang-orang yang berada di dalamnya segera keluar, sama seperti yang dilakukan oleh Lee Siwon. Dan kali ini Doki berencana menutup sumber keuangan mereka semua. Go-un kemudian membuat sebuah informasi dari mana sumber keuangan mereka berasal dan yang sudah mereka tutup, di mana ternyata masih banyak sumber keuangan mereka dan tidak mungkin mereka bisa cepat menutupinya satu persatu. Doki kemudian berpikir bagaimana caranya mereka menutup semua akses keuangan itu, tapi hanya dengan satu cara saja. Untungnya saat itu organisasi tersebut memiliki jadwal pengantaran barang antik dalam jumlah yang cukup besar. Doki dan timnya yakin mereka pasti mencuci uang lewat barang-barang tersebut, hingga kemudian mereka harus mencuri barang-barang antik itu. Sementara Go-un kemudian mengambil data-data pada file bank milik organisasi tersebut. Go-un yakin ada data yang tersembunyi yang tidak mereka ketahui, dan akibat ulah tim Rainbow Taxi, uang yang sudah seharusnya cair masih belum diterima oleh Uskup juga, sehingga kemudian Uskup menyuruh anak buahnya untuk segera membawa Doki ke hadapannya. Benar dugaan Doki,
Sel tahanan inilah yang menjadi tempat utama pada organisasi tersebut. Tempat yang memang susah dimasuki oleh sembarang orang. Doki akhirnya bertemu dengan uskup yang pernah menyamar menjadi penumpang pada taksi mewahnya. Dan sampai sekarang masih belum membayar ongkosnya. Uskup berkata jika ia telah salah meremehkan Doki. Jika saja ia dulu menyingkirkan Doki, tentu saja kerugiannya tidak akan sebesar ini. Saat itu, uskup kemudian memberitahukan momen terakhir Doki hidup di dunia ini. Uskup bilang jika Doki akan berusaha kabur dari penjara ini dan kemudian tertangkap oleh polisi dan langsung ditembak mati. Kematian tragis dan sia-sia seperti ibunya Doki dulu. Doki hanya tersenyum sinis karena menurutnya ia juga bisa meramal. Ia yakin uskup akan membayar mahal ongkos taksinya dan Doki meminta ongkosnya sekarang juga. Uskup kemudian membunyikan peluit yang merupakan kelemahan Doki. Doki pun langsung tidak berdaya dan kemudian ia dipukul hingga pingsan. Lalu Doki dibawa ke suatu tempat dan di dalam mobil itu juga ada Pak Jang yang ternyata juga pingsan. Pak Jang pingsan setelah memberanikan diri masuk ke dalam penjara untuk bertemu dengan Hajun. Pak Jang sangat tahu resikonya ia datang kemari. Namun ada satu hal yang harus Hajun ketahui dan ini lebih penting dari keselamatan Pak Jang sendiri. Melihat Doki dan Pak Jang dibawa ke suatu tempat, Kyungko dan Jin-eun langsung mengikuti mereka. Tapi itu malah menjadi bumerang bagi mereka dan akhirnya mereka bertiga pun malah ikut ditangkap. Sementara di dalam sel, Hajun melihat sebuah berkas yang diberikan oleh Pak Jang. Berkas itu menunjukkan sebuah fakta jika Hajun bernama asli Kim Dan-woo, seorang anak kecil yang pernah hilang dan kebetulan Pak Jang pernah bertemu dengan orang tua Hajun di yayasan Bluebird milik Pak Jang. Dulu, Hajun pernah menghilang saat tengah bermain di sebuah taman dan orang tua Hajun selalu mencari Hajun dari tahun ke tahun. Namun, pencarian mereka terhenti saat ayahnya Hajun tewas karena kecelakaan yang mencurigakan. Hajun kemudian melihat foto orang tuanya dan ternyata ayahnya adalah orang yang pernah Hajun bunuh. Ternyata uskup sebenarnya tahu jika ayahnya Hajun ini mencari anaknya, sehingga uskup langsung menyuruh Hajun untuk membunuh orang tersebut tanpa Hajun ketahui apa alasannya. Hajun terkejut dan bingung harus berbuat apa saat ia sudah mengetahui perbuatan uskup itu kepadanya. Sementara Doki dan tim sudah dibawa ke suatu tempat dan akan segera dieksekusi. Mereka semua tidak menyangka hidup mereka akan berakhir seperti ini. Kata-kata terakhir dari mulut mereka adalah mereka saling menyayangi satu sama lain. Tapi Pak Jang kemudian berkata jika mereka sebenarnya masih ada cara. Dan tiba-tiba kemudian sebuah taksi mewah meluncur dari kejauhan. Terlihat seorang wanita duduk di kursi sopir dan kemudian turun dan langsung menembakkan senjatanya kepada musuh-musuhnya. Selagi wanita itu menembak, Go-eun membuka ikatan mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan musuh, wanita itu mendekati Pak Jang. Semua orang yang ada di sana kecuali Pak Jang tidak mengenal siapa wanita itu. Jadi sebelum Pak Jang masuk ke dalam penjara untuk menemui Hajun, Pak Jang terlebih dahulu menghubungi wanita itu. Dan ternyata dia adalah sopir pertama taksi mewah, seorang wanita yang sama tangguhnya dengan Doki. Pada saat itu, uskup tersebut kembali mendatangi Hajun ke dalam selnya. Uskup itu masih belum tahu jika Hajun sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh uskup tersebut kepadanya. Sebagai anak kesayangan uskup, uskup memberitahukan kepada Hajun tentang kerugian yang telah mereka alami. Sebenarnya, uskup itu tidak ingin menghukum Hajun karena Hajun tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi karena itu, Hajun jadi tidak tahu caranya bertanggung jawab. Sehingga, dengan adanya masalah yang menimpa organisasi mereka, maka uskup meminta Hajun belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian kepala tahanan datang dan memberitahukan jika Doki dan timnya berhasil kabur. Uskup langsung mengambil senjata dan menembakkannya kepada kepala tahanan tersebut. Lalu Hajun kemudian berkata jika ia bersedia menanggung semua hukuman dari uskup, ia akan menerima hukuman apapun itu, tapi ia ingin uskup mengabulkan keinginannya untuk membunuh Doki dengan tangannya sendiri. Saat itu Hajun langsung menelpon Doki. Di telepon itu Hajun bertanya apakah Doki menerima klien seperti dirinya. Ternyata Hajun ingin mengakhiri pertarungan dirinya dengan Doki.
Setelah berpamitan dengan supir taksi driver yang pertama, Doki pun bergegas ke sel penjara tempat mereka janjian untuk bertemu dengan Hajun. Mereka bertemu di atas atap sel tersebut dan kemudian pertarungan mereka disaksikan oleh Uskup, di mana katanya Uskup ini suka melihat orang mati di hadapannya. Pertarungan pun seketika dimulai. Hajun menyerang Doki, begitu juga dengan Doki yang langsung membalas pukulan dari Hajun. Namun, pertarungan mereka begitu timbang karena dengan mudahnya Doki membuat Hajun babak belur. Doki kemudian bertanya apa ini yang Hajun inginkan. Hajun pun tertawa, setidaknya ini adalah balasan dari perilakunya. Hajun bertanya-tanya bagaimana jika dirinya bertemu dengan Rainbow Taxi terlebih dahulu. Apa hidup Hajun akan jauh berbeda? Doki kemudian memanggil nama asli Hajun, Kim Dan-woo, marga yang sama dengan Kim Doki, nama yang menurut Doki sangat bagus. Kim Dan-woo atau Hajun kemudian berterima kasih kepada Doki karena mau menerima kasusnya. Sebelumnya, Kim Dan-woo alias Hajun meminta Doki untuk menemukan namanya kembali dan akhirnya Hajun menemukannya. Namun tiba-tiba Uskup yang melihat hal itu merasa Hajun begitu lemah. Uskup berencana untuk membunuh Doki dan langsung menembaknya. Tapi Hajun yang dari awal ingin mengakhiri pertempuran ini kemudian menghadang Uskup, namun Hajun sempat tertembak. Hajun kemudian mendorong Uskup hingga terjatuh ke bawah dan mereka pun mati bersama. Sebelum Hajun menghembuskan napas terakhirnya, Hajun sempat mengingat momen saat ia bekerja di Rainbow Taxi. Banyak kehangatan yang ia dapatkan di sana, terutama Pak Jang yang selalu menjaganya. Kematian Uskup membuat gempar para pengikutnya. Mereka yang sedang menunggu di kapel di dalam sel penjara itu kemudian berhamburan berlari keluar. Namun mereka semua ditahan oleh Jin-eun dan juga Kyungku. Di sana mereka menghamburkan asap yang membuat pengikut Uskup itu semua pingsan. Sementara kepala tahanan yang masih hidup dan juga anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Doki. Dan mereka semua dikunci di dalam penjara itu. Penjara yang tidak bisa sembarang orang bisa memasukinya. Penjara yang memang dibuat khusus oleh Uskup tersebut. Doki dan tim Rainbow Taxi akhirnya menyelesaikan kasus besar ini. Meskipun tidak mendapatkan uang seperti kasus-kasus lainnya, tapi kebahagiaan meliputi mereka semua. Setahun kemudian, mereka kembali ke aktivitas mereka seperti biasa. Go-eun juga kembali tinggal di bawah rumah Doki, menempati rumah yang dulu Hajun sewa. Dan Doki kembali ke militer. Entah ia kembali bertugas di sana atau Doki tengah menyelidiki peristiwa tewasnya Sersan Hwang Yeri yang menerima pelecehan di militer tersebut. Namun, ia akhirnya berakhir dengan kasus bunuh diri. Dari hasil penyelidikan, sepertinya kematian Sersan 1 tersebut bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh atasannya sendiri. Saat Doki berkeliling di militer, ia bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya sangat merindukan Doki. Usut punya usut, wanita itu sepertinya adalah mantan terindah Doki. Namun, Doki berlalu saja meninggalkan wanita yang juga memakai pakaian militer di sana. Dan akhirnya, pelayanan taksi mewah tetap berjalan. Semua anggota tim tetap melayani orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan mereka. Karena selama telepon berdering, taksi mewah akan terus melayani. Lalu kemudian alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang terakhir pun selesai. Bagaimana menurut kalian Cinggu? Apakah Taxi Driver akan muncul kembali pada season yang ketiga? Apakah Doki dan timnya kembali memenuhi panggilan dari para korban? Siapakah wanita berpakaian militer itu? Apakah benar dia adalah mantan terindah Doki? Pada season kedua ini, Doki masih belum bisa mengatasi rasa trauma bunyi peluit yang suaranya mirip dengan bunyi teko air mendidih ketika ibunya meninggal. Semoga saja suatu saat nanti Taxi Driver bisa kembali di season yang ketiga ya. Jangan lupa terus ikuti channel baru aku ya. Jangan lupa saksikan alur cerita yang lainnya di channel aku Drama Wina. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.